DNA dan keragaman manusia. Membedah apa yang dimaksud dengan DNA. Mengapa kita sebagai manusia berbeda namun sejatinya tetap satu secara genetika dan DNA? Oleh Randi Wirayuda, tanggal 30 November tahun 2019. Header Ing Dr. Roslan Yusni Hasan alias Dr. Ryu Hasan berbincang dengan Historia tentang DNA, genetika, ras dan etnis. Sejarawan Boni Triana menyatakan, secara biologis tidak ada yang namanya gen maupun DNA orang Indonesia. Indonesia adalah konsep nation state dari sebuah wilayah yang pernah jadi jalur perlintasan 4 gelombang migrasi nenek moyang manusia dari Afrika. Secara ilmiah, gelombang migrasi itu dijabarkan dalam teori Out of Africa. Maka, menilik hasil dari proyek tes DNA yang digarap Historia.id bersama Kemendikbudri dalam pameran asal-usul orang Indonesia. Sebanyak 16 relawan yang dites punya sebaran asal-usul gen dan DNA yang beragam. Nah, apa itu DNA? Apa bedanya dengan genetika, ras, atau etnis? Dalam beragam literatur ilmiah, DNA, deoksiribonukleik acid, atau asam deoksiribonukleat adalah sebuah molekul yang menjadi penyusun utama setiap makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan. Dr. Ryu Hasan menerangkan azas perihal genetika dan DNA yang terkandung di tubuh manusia. Menurut pakar neurogenetika dan biologi molekuler Dr. Roslan Yusni Hasan atau biasa disapa Ryu Hasan, DNA itu semacam kode genetik dalam tubuh makhluk hidup, termasuk manusia. Sederhananya ia mengibaratkan DNA adalah unsur terkecil dari sebuah buku besar catatan diri manusia yang namanya genom. Genom buku ini terdiri dari 23 bab yang namanya kromosom. Tiap bab kromosom terdiri dari ribuan cerita gen. Nah, gen disusun oleh paragraf-paragraf yang namanya ekson dan intron. Ekson ibarat cerita utama dan intron adalah iklan namun sama-sama penting. Tiap paragraf ekson dan intron disusun oleh kata yang namanya codon. Setiap kata codon disusun oleh yang namanya basa. Ya A, C, G, T, adenin, sitosin, guanin, timain itu. Setiap kata itu awalnya disebut RNA dan kemudian menjadi DNA, ujar Ryu Hasan dalam perbincangannya dengan Historia. Tes DNA buktikan keragaman manusia Indonesia. Ilmuwan pertama yang meneliti tentang DNA itu sendiri terurut ke belakang dari penemuan ahli fisika Swiss Friedrich Miesel pada 1869. Dalam Discovery Ngetna, Friedrich Miesel and the Early Years of Nucleic Acid Research, dimuat dalam Human Genetics, R. Daham menyebut Miesel lebih dulu mengisolasi molekul asam nukleat dari sebuah perban bekas operasi. Seiring waktu, sejumlah ilmuwan lain mengembangkan temuan itu. Dari pengisolasian RNA, nucleic acid, hingga DNA. Setelah Miesel, pada 1909 Phoebus Leven mengidentifikasi basa, senyawa gula, dan senyawa nukleat fosfor dari RNA. 2 dekade berselang, 1929, ia juga yang mengidentifikasi senyawa gula deoksiribose hingga menjadikannya DNA. Pada 1933, Jean Brachet menemukan inti sel nukleus dalam DNA. 4 tahun berselang, William Asbury menemukan DNA memiliki struktur reguler lewat penguraian melalui X-ray. Penampakan DNA yang dikristalisasi pertama kali lewat foto X-ray diambil pertama kali oleh Raymond Gosling pada 1952, dinamakan foto 51. Di mana foto itu diakui sebagai model pertama DNA dengan struktur double helix. Yang pertama kali ditemukan itu adanya RNA. Lalu DNA yang digunakan para ahli sampai sekarang karena strukturnya lebih stabil daripada RNA. Lalu pemetaan genom manusia konkret dibuat pertama kali secara lengkap itu baru tanggal 26 Juni tahun 2000, sambung Ryu. Yang dimaksud Ryu adalah Human Genome Project yang digarap International Human Genome Sequencing Consortium. Perampungannya baru diumumkan kepada publik pada tanggal 14 April tahun 2003. Sejak itulah mulai ramai institusi riset biologi menawarkan program-program tes DNA. Mengapa manusia berbeda-beda? Intisari tes DNA yang digarap Historia.id dan Kemendikbud adalah menggambarkan bahwa manusia Indonesia punya asal-usul DNA yang sangat beragam. Itu terkait dengan 4 gelombang migrasi out of Afrika puluhan ribu tahun silam. Merujuk pada teori Homo sapiens alias manusia modern.